Tidak banyak pemain sepak bola yang memiliki tendangan bebas mematikan. Namun pemain yang satu ini akan meninggalkan tinta emas di dunia sepak bola lewat sepakannya yang mengagumkan di sejarah sepak bola. Ia merupakan salah satu pemain terhebat dalam bidang ini. Keahliannya dalam mengeksekusi bola mati sangatlah baik. Dengan kakinya, ia seakan dapat dengan mudah mengarahkan bola kemanapun yang ia mau. Dia merupakan gelandang serang yang spektakuler. Dia juga menonjol karena tembakan jarak jauhnya yang kuat, serta mempunyai visi yang jelas dalam permainan. Juninho memang pemain yang hebat. Dia berhasil mencetak 77 gol hanya dari tendangan bebas. Dan yang luar biasa adalah, dia mampu mencetaknya dari segala arah dan dari semua jarak, yang mungkin hanya dia saja yang bisa melakukannya. Juninho merupakan mesin gol yang benar-benar memperhatikan setiap pelanggaran. Penjaga gawang manapun akan takut jika berhadapan dengannya. Kemampuannya untuk mengejutkan penjaga gawang membuat mereka harus selalu waspada di sepanjang pertandingan. Pergerakannya sangat sulit ditebak, ditambah dengan keahliannya dalam menembak bola dari sudut manapun, membuatnya kerap menjadi momok yang menakutkan bagi setiap penjaga gawang. Jika lengah sedikit saja, setiap saat dia bisa menembak dan mengejutkan seluruh stadion dengan tendangan kerasnya yang mematikan. Lalu, sehebat apa sebenarnya Juninho Pernambucano hingga ia dijuluki sebagai master tendangan bebas terbaik sepanjang sejarah sepak bola? Simak kisahnya. Juninho Pernambucano lahir pada tanggal 30 Januari 1975 di kota Recife, sebuah kota di pesisir timur Brasil. Tidak banyak informasi tentang masa kecilnya, namun yang jelas dia memulai karir sepak bolanya di klub Sport Recife, sebuah klub lokal yang ada di kampung halamannya pada tahun 1991. Di sana dia dengan cepat menonjol dengan tembakannya yang keras serta akurat. Bakatnya kemudian tercium oleh klub ternama di Brasil, Vasco da Gama, yang kemudian mengkontraknya pada tahun 1995. Di klub asal kota Rio de Janeiro itu, dia akan menjalani kisah cinta yang indah selama perjalanan karirnya di dunia sepak bola. Dia memenangkan Liga Brasil 2 kali bersama Vasco, dan pada tahun 1998, dia akan mencapai puncak prestasinya dengan klub profesional pertamanya tersebut. Kala itu, ia berhasil mempersembahkan gelar Copa Libertadores setelah berhasil mengalahkan klub asal Ekuador Barcelona dengan agregat gol 4-1. Prestasi tersebut kemudian mengantarkan timnya untuk bertemu dengan raksasa Eropa Real Madrid pada pertandingan final Piala Intercontinental di Tokyo. Di pertandingan yang berlangsung sengit itu, Juninho membuat dirinya dikenal ke seluruh penjuru dunia dengan golnya yang spektakuler, meski sayangnya timnya harus kalah dengan skor akhir 2-1. Pada tahun 2001, Juninho menjalani musim yang mengesankan bersama Vasco da Gama, karena pada musim tersebut ia berhasil mencetak 24 gol di semua ajang yang ia mainkan. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan mengingat posisinya adalah seorang gelandang serang. Merasa sudah cukup bermain dengan Vasco da Gama, di akhir musim tersebut Juninho kemudian memutuskan untuk memulai petualangan barunya di Liga Eropa. Bukan Italia atau Inggris yang menjadi pelabuhan barunya, namun dia justru memilih bergabung dengan klub asal Prancis Olympique Lyon. Padahal pada saat itu banyak klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid atau Barcelona yang sangat ingin untuk mendapatkan jasanya. Lyon ketika itu bukanlah tim besar di Ligue 1 dan belum pernah mencicipi gelar Liga Prancis. Namun sejak kedatangan Juninho, mereka kini menjelma menjadi klub yang rajin mendapatkan gelar. Di 7 musim pertamanya sejak kedatangan pemain asal Brasil itu, Lyon berhasil memenangkan 7 trofi Liga Prancis secara beruntun. Kehebatan Juninho kini tak perlu diragukan lagi dengan rentetan gelar yang sudah ia persembahkan bersama Lyon. Ia juga sudah memainkan beberapa laga otentik yang sulit dilupakan oleh para pecinta sepak bola dengan tendangan bebasnya yang mengagumkan. Beberapa tendangan bebas Juninho yang membekas di ingatan semua orang diantaranya adalah pada tahun 1998 dalam ajang Copa Libertadores. Juninho menendang dengan penuh tenaga namun terlihat begitu santai. Dari jarak 40-an meter,
Bola kemudian bersarang dengan indah di pojok kanan atas gawang River Plate. Atau pada saat melawan Barcelona dalam laga 16 besar Liga Champions pada tahun 2008. Juninho mengambil ancang-ancang pendek dari sudut yang sangat sempit. Bidikan Juninho berhasil membungkam penjaga gawang Blaugrana saat itu, Victor Valdés. Sukses bersama Lyon tak menjamin Juninho dapat dengan mudah melenggang masuk ke skuad timnas Brasil. Ia bahkan sempat menunggu agak lama untuk bisa membela Panji Seleção. Barulah pada tahun 2005, Juninho kemudian mendapat kesempatan untuk membela negaranya guna bermain di Piala Konfederasi di Jerman. Di ajang tersebut, Juninho tampil ciamik dan berhasil bawa negaranya jadi yang terbaik. Setelah di final mampu mengalahkan musuh bebuyutan mereka, Argentina, dengan skor mencolok 4-1. Ini merupakan gelar pertama bagi Juninho bersama timnas Brasil. Dan dengan gelar tersebut, ia kini telah memenuhi salah satu mimpinya. Pada gelaran Piala Dunia 2006, nama Juninho kembali masuk dalam skuad timnas Brasil yang akan berlaga di Jerman. Hal ini tentu sangat menggembirakan bagi dirinya, mengingat sejak kecil ia selalu bermimpi untuk bisa tampil di ajang Piala Dunia bersama timnas Brasil. Bahkan saking senangnya dalam laga perdananya di ajang 4 tahunan tersebut, terekam jelas dalam sorotan kamera. Air mata Juninho tak terbendung ketika menyanyikan lagu kebangsaan Brasil di pertandingan perempat final yang mempertemukan Brasil dengan Prancis. Juninho kembali menangis untuk negaranya, tetapi kali ini ia menangis oleh air mata kesedihan karena Brasil harus rela tersingkir lebih awal saat sang juara bertahan kalah 0-1 dari Prancis lewat gol dari Thierry Henry pada menit ke-57. Kegagalan ini menandai akhir dari karir internasionalnya bersama timnas Brasil. Karena setelah itu ia lebih memilih untuk fokus membela klub Olympique Lyon. Namun semua kemesraan dengan klubnya pun harus berakhir ketika Juninho memutuskan untuk meninggalkan Lyon pada tahun 2009. Di usia 34 tahun, dia pergi dengan status bebas transfer setelah klub setuju untuk mengakhiri kontraknya setahun lebih awal. Pemain yang berhasil mencetak 44 gol dari tendangan bebas saat bersama Lyon ini akan mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya pada klub yang telah menjadikannya sebagai seorang legenda sejati. Selepas meninggalkan Lyon, Juninho kemudian bermain untuk klub Liga Qatar, Al Gharafa, selama 2 musim. Setelah itu ia kembali ke Vasco da Gama, tetapi lagi-lagi Juninho hanya singgah singkat di sana. Dia hanya menghabiskan waktu 18 bulan dalam tugas keduanya bersama Vasco da Gama. Juninho kemudian mencari tantangan baru dengan hengkang ke Liga MLS guna memperkuat Red Bull New York. Di klub itu, dia akan berada satu tim dengan bintang asal Prancis, Thierry Henry, yang pernah mengubur mimpinya di ajang Piala Dunia. Sayangnya Juninho tidak kerasan bermain di Liga MLS. Karena 4 bulan kemudian ia memutuskan untuk kembali ke Vasco da Gama. Sekembalinya dari Amerika, ia segera ditunjuk sebagai kapten tim. Di pertandingan pertamanya pada musim 2014-2015, ia berhasil menunjukkan kembali performa terbaiknya. Dan ketika semuanya seolah berjalan dengan baik pada pertandingan melawan Santos, Juninho justru mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan di sisa musim tersebut. Cedera itu pula yang pada akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Pecinta sepak bola di seluruh dunia tentu akan selalu mengenangnya sebagai salah satu spesialis bola mati yang terbaik sepanjang masa. Seorang pembunuh lapangan hijau yang bersenjatakan tendangan bebas. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah pemain yang satu ini? Menurut Anda dengan kehebatannya melakukan tendangan bebas, apakah pantas jika dia dapat memenangkan Ballon d'Or setidaknya sekali dalam karirnya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol suka dan subscribe channel ini. Saya Ju dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Faute de Ballack, alors dans ces cas-là, sur le banc lyonnais, on dit qu'il y a pénalty pour Lyon lorsqu'on offre un coup franc à Juninho. On connaît ses qualités, là c'est un peu loin quand même, mais visiblement...
Ouais, il est bien parti. Ouais, dedans, quel but! Quel but de Juninho à la 5e minute de cette rencontre. Ouais, un coup franc qui vient pratiquement le 30 mètres, Claude, et qui laisse Oliver Kahn pratiquement sans réaction. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Devant leurs supporters, exceptionnel pourtant.